Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyatul Islam biyassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamul awliya'i was salihin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kita mempersiapkan hari depannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian subuh ini, marilah sama-sama kita memulai dengan niat kita sebagai seorang muslim untuk memenuhi kewajiban kita, yaitu talabul ilmi. Di antara perintah yang pertama dalam Al-Quran adalah Iqra, disuruh membaca, artinya kita disuruh banyak belajar. Kemudian banyak sekali dalam Al-Quran keutamaan menuntut ilmi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan mengangkat orang yang berilmu di atas derajatnya. Begitu pula di dalam hadis, sungguh sangat banyak kalau kita temukan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Begitu pula hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarusuna kitaballah illa nazalat alaihimur rahmah wa ghasyat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum yang berkumpul di sebuah rumah Allah, yaitu masjid, di mana mereka saling Pak. Bahasanya di dalam hadis itu saling belajar. Wa yatadarasun. Tadarus itu adalah saling belajar. Jadi ada komunikasi dua arah. Kalau komunikasi ini antara audien dan juga antara pemateri. Wa yatadarasuna kitab, saling mempelajari kitab Allah. Kecuali Allah akan naungi mereka dengan rahmat dan menurunkan sakinah, dan juga nama mereka akan disebutkan di majelis yang lebih mulia di hadapan para malaikat. Dan sangat banyak sekali perintah-perintah dalam agama kita untuk menggunakan akal pikiran. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yatadakkarun.
Ini menunjukkan bahwa selain tugas kita sebagai seorang muslim beribadah kepada Allah, tugas kita yang tidak kalah pentingnya adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan selain kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dengan keberkahan salat subuh yang barusan kita kerjakan berjamaah, kita juga mendapatkan keutamaan thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan sedikit mempelajari tentang tema yaitu Al-Qasas fil Quran. Al-Qasas fil Quran, yaitu kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dari mulai awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas, banyak sekali kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Banyak sekali kisah-kisah tersebut. Maka Allah di dalam Al-Quran itu sering menjadikan kisah ini sebagai ibrah. Suatu ayat Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kisah. Faqsusil qasasa la'allahum yatadakkarun. Ceritakanlah kisah kepada mereka. La'allahum, agar mereka mengambil pelajaran. Jadi banyaknya kisah dalam Al-Quran ini disuruh diceritakan kepada manusia agar mereka mau mengambil pelajaran. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada namanya surat Al-Qasas, surat ke-29. Di dalam Al-Quran juga ada surat misalkan Al-Ahzab, ini tentang terjadi peristiwa perang Ahzab. Dalam Al-Quran ada juga nama-nama para nabi. Ini menceritakan tentang sejarah para nabi kita. Bahkan di surat Al-Baqarah, Bapak Ibu rahimakumullah, di surat Al-Baqarah itu banyak sekali kita temukan kisah-kisah tentang Bani Israel. Kisah tentang Bani Israel. Hampir semua ayat di dalam surah Al-Baqarah ini menceritakan tentang Bani Israel. Mungkin kita sering dengar tentang Bani Israel itu ketika diminta oleh nabinya, yaitu Nabi Musa, untuk menghadirkan sebuah sapi. Kemudian mereka bertanya, sapinya warna apa? Gitu ya Pak ya. Terus gemuk apa kurus? Kemudian saya carinya di mana ini sapi gitu. Ini salah satu cerita Bani Israel yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Dari awal juz 2 juga sudah dijelaskan sayaqulu sufaha'u minan nas, yaitu ketika Nabi SAW diejek oleh orang Yahudi di Madinah. Karena apa? Kiblat kita saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis. Diledeklah oleh orang Yahudi. Masa sih kalian orang Islam gak punya kiblat? Kiblatnya masih numpang kepada kita ke Baitul Maqdis. Sehingga Rasul itu taqalluba wajhika fis sama, selalu menengadahkan kepalanya ke langit. Maksudnya apa? Minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah, sebenarnya kiblat saya yang benar yang mana gitu. Akhirnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, luruskanlah, arahkanlah kiblatmu ke Masjidil Haram. Ini ada di juz 2 di awal surat, masih dalam surat Al-Baqarah. Ini juga menceritakan tentang orang Yahudi yang mengolok-olok Nabi, mengapa kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Dan di akhir juz 2 juga demikian, masih menceritakan tentang orang Yahudi, yaitu orang Bani Israel. Alam tara ilal mala'i min Bani Israil min ba'di Musa. Tidakkah engkau melihat sebuah kaum yang bernama
Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa, idh qalu linabiyyin lahum ba'ats lana malikan, dan seterusnya. Banyak sekali kisah yang menceritakan tentang Bani Israel di surah Al-Baqarah. Nah, ini kan menarik, Pak. Ini sebenarnya Al-Quran turun untuk umat Islam atau untuk Bani Israel gitu. Sebenarnya Al-Quran ini turun untuk kita, umatnya Nabi Muhammad, atau diturunkan untuk umatnya Nabi Musa, atau untuk umatnya Nabi Isa, atau untuk Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dan seterusnya. Tapi mengapa lebih banyak kisah-kisah umat terdahulu? Ada yang mengatakan hampir 2/3 Al-Quran, hampir 2/3 Al-Quran isinya adalah kisah, sejarah. Isinya adalah kisah. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Jadi isi Al-Quran itu bukan halal dan haram saja. Isi Al-Quran itu bukan perintah ibadah saja. Tapi ternyata isi Al-Quran lebih banyak didominasi oleh kisah-kisah umat terdahulu. Kisah-kisah umat terdahulu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengapa orang-orang dulu itu memperolok Al-Quran, ya, am yaqulu naftara gitu. Mengapakah kalian memperolok-olok Al-Quran ini? Ternyata mereka mengatakan qala asatirul awwalin iktatabaha, bahwa ini Al-Quran ini hanyalah kitab sejarah, kata mereka. Hanyalah kitab coretan-coretan atau catatan-catatan umat-umat terdahulu gitu. Ya, maksudnya apa? Kok kitab suci isinya tentang apa namanya? Tentang dongeng-dongeng saja gitu ya. Isinya hanya cerita-cerita zaman dahulu. Jadi ini juga jadi olok-olok oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Bagi kita umat Islam, orang yang beriman, ingin menjadikan kisah-kisah Al-Quran ini bukan sebagai olok-olokan saja, atau sebagai dongeng-dongeng belaka saja. Tapi kita ingin mempelajari sebenarnya ada apa rahasianya, sehingga Allah banyak memberikan kisah-kisah di dalam Al-Quran ini. Tadi saya baca surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr, di mana surat itu Allah menjelaskan kita untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, berimanlah kalian, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita itu mempersiapkan hari depannya. Setiap kita itu mempersiapkan hari depannya. Mempersiapkan masa depan tentu harus mempunyai rancangan. Rancangan itu dinamakan pemikiran. Kita sering dengar, kita memikirkan masa depan kita. Jadi masa depan itu harus kita persiapkan dengan kita berpikir dulu hari ini. Hari ini kita berpikir, merancang untuk masa depan. Kita nggak bisa berpikir kalau kita tidak mempunyai referensi. Nggak mungkin berpikir itu hanya khayalan atau halusinasi saja. Tapi kita juga harus mempunyai bahan yang harus kita pikirkan. Bahan itu diantaranya atau referensi itu diantaranya adalah kisah-kisah umat terdahulu. Pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu. Oh, ternyata banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Tujuannya adalah agar kita jadikan sebagai ibrah untuk hari depan. Gitu Pak ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jawab Allah? Apakah Allah langsung menunjukkan jalan yang lurus itu adalah engkau harus begini, harus begitu, harus melakukan ini, harus melakukan itu? Tidak, Pak. Allah menjawab doa kita ihdinas siratal mustaqim itu dengan cara siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dengan cara agar kita mau meniti jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Tujuannya artinya apa, Pak? Kita mencari ibroh, pelajaran dari orang-orang terdahulu, mempelajari sejarah hidup mereka, biografi mereka, agar kita tiru. An'amta alaihim kemudian ditafsirkan menjadi an-nabiyyin, mereka adalah para nabi, betul Pak ya? Was-siddiqin, orang-orang yang membenarkan, wasyuhada, dan para syuhada, was-solihin, dan orang-orang solih. Apa Pak maksudnya, Pak? An'amta alaihim, maksudnya adalah agar kita mau mempelajari kehidupan para nabi, mempelajari kehidupan orang-orang yang soleh, mereka para syuhada dan orang-orang yang membenarkan. Ini kalau maksudnya adalah kita disuruh belajar sejarah, benar nggak Pak? Disuruh belajar sirah, perjalanan hidup mereka, sejarah para nabi dan rasul, agar kita jadikan sebagai pemikiran kita. Ternyata seperti ini cara hidup yang diberikan nikmat oleh Allah. Kemudian kita jadikan amal untuk persiapan hari akhirat. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim ditafsirkan adalah mereka orang-orang Yahudi. Waladdallin, orang yang sesat, ditafsirkan sebagai orang-orang Nasrani. Maksudnya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Kita juga disuruh untuk mengambil pelajaran dari kehidupan kesesatan orang Nasrani dan juga pembangkangan orang-orang Yahudi. Jadi kita juga bukan hanya mempelajari orang-orang saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, kita juga disuruh mempelajari musuh-musuh kita. Orang-orang yang benci dengan Islam juga harus kita pelajari. Karakternya, sifatnya, cara mereka memusuhi kita. Kita pelajari. Mengapa mereka musyrik kepada Allah, ingkar kepada Allah, juga kita pelajari. Tujuannya adalah faqsusil qasasa la'allahum yatadakkarun. Ceritakanlah kisah agar mereka mau mengambil pelajaran. Jadi semua kisah ini dalam Al-Quran, semua ini harus kita ambil pelajarannya sebagai pemikiran kita, Pak. Setelah kita menjadi pemikiran kita, maka sebagai persiapan kehidupan ke depannya. Jadi tadi sekali lagi, kita lagi berpikir untuk mempersiapkan hari depan, masa depan gitu. Kita nggak bisa berpikir kalau tidak ada referensinya. Referensinya apa? Yaitu kisah-kisah dalam Al-Quran. Karena apa yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran ini akan terus berputar. Akan terus ketemu lagi. Akan begitu-begitu saja sifat manusia. Nah, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah saja, kita akan bisa melihat bagaimana karakter orang munafik. Oh, orang munafik seperti ini. Yaitu ketika dia datang kepada orang yang beriman, mereka bilang qalu amanna
Mereka datang kepada orang beriman, mereka bilang qalu amanna. Saya ini sama dengan kalian, saya ini beriman. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu amanna. Ketika mereka bilang kepada orang beriman, saya ini masuk golongan kalian, yaitu orang-orang yang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ini orang munafik begitu, Pak. Ketika mereka balik kepada komunitas asli mereka, orang-orang kafir, maka mereka bilang qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Saya ini sama kalian, masuk geng kalian. Seperti itu. Dan ini karakter begini akan terus berulang. Akan terus ada orang yang munafik, yang sifatnya sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran seperti ini. Begitu pula orang-orang yang sudah kafir, sawa'un alaihim khatamallahu ala ini innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir hatinya itu sudah diikat, di khatam, sudah ditutup, sudah disegel oleh Allah. Sawa'un alaihim, sama saja engkau berikan nasihat kepada mereka, engkau berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak mau beriman. Nah, ini kan contoh, Pak, ya. Ada karakter orang kafir yang diceritakan oleh Al-Quran yang nanti karakter ini akan terus berulang-ulang. Orang munafik juga begitu, karakternya juga akan berulang-ulang. Akan kita temui pada hari-hari berikutnya orang-orang seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting sekali kalau kita melihat al-qisasu fil Quran, yaitu kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan menariknya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tradisi para ulama kita dulu, mereka itu juga para mu'arrikh. Mu'arrikh ini artinya ahli sejarah. Ulama kita dulu nih ahli sejarah. Kita sering dengar namanya tafsir Ibnu Katsir, benar Pak ya? Sering dengar tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu yang kita tahu hanya menulis kitab tafsir saja. Tapi kita nggak tahu kalau beliau juga menulis kitab Bidayah wan Nihayah, dari permulaan sampai hari akhir. Ini kitab tarikh, kitab sejarah. Saya pernah lihat-lihat bukunya, ada hampir 20 jilid. Kalau ngebayangin beliau kapan nulisnya gitu ya, hampir 20 jilid. Jadi beliau menulis itu dari bidayah, dari awal Allah ciptakan Nabi Adam, beliau tulis riwayat-riwayatnya di situ. Terus kepada Nabi Idris, terus Pak, sampai kepada sejarah Rasulullah dia tulis, dan sampai kepada kehidupan beliau dia tulis, dan tentang kabar-kabar akhir zaman yang ada dalam Al-Quran dan hadis dia juga tulis di situ. Jadi wajar saja sampai 20-an jilid gitu. Itu namanya kitab Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Yang kita tahu beliau ini hanya seorang penulis tafsir saja. Ternyata beliau juga menulis tarikh, menulis sejarah. Kita juga mungkin pernah dengar Bapak Ibu, yaitu kitab tafsir yang namanya Tafsir At-Tabari. Kitab Tafsir At-Tabari, nama kitabnya adalah Kitab Tafsir Al-Quranul Azim. Kitab Tafsir At-Tabari. Termasuk ini At-Tabari ini awal-awal penulisan tafsir. Jadi di atasnya sekitar 3 abad di atasnya Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ini di tahun 700-an Hijriah, adapun Imam At-Tabari di tahun 300-an Hijriah. Beliau menulis tafsir ini. Yang kita kenal beliau ini hanya penulis tafsir. Yang dikenal di kalangan umat Islam, Imam At-Tabari ini hanya penulis tafsir.
Tapi kalau kita lihat ternyata beliau juga penulis tarikh. Penulis tarikh. Beliau mempunyai kitab tarikh yang namanya Kitab Tarikh Al-Umam wal Muluk. Sejarah para umat dan para raja. Sehingga dikenal dengan namanya Tarikh At-Tabari. Tarikh At-Tabari. Ini juga kitabnya berjilid-jilid, Masya Allah. Kebarokahan para ulama kita dulu begitu, Pak. Tarikh At-Tabari. Nah ini apa ya? Jadi membuat kita tahu bahwa ulama-ulama kita dulu adalah mereka ahli tafsir dan juga menulis sejarah. Yang paling fenomenal itu kalau kita sering dengar namanya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Beliau ini juga menulis tentang sejarah juga. Kitabnya kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, Muqaddimah itu. Dan turun kepada ulama-ulama kita sekarang juga begitu. Masih menjadi tradisi menulis sejarah, menulis tarikh. Ini menunjukkan sangat pentingnya kita sebagai umat Islam ini mempelajari sirah atau mempelajari sejarah. Sangat penting. Tapi memang kalau kita lihat di ulama-ulama Indonesia yang menulis sejarah ini sangat terbatas mereka yang menulis. Apalagi menulis tentang sejarah Islam di Indonesia. Sangat sedikit sekali. Yang saya tahu ada buku Buya Hamka, dia menulis tentang sejarah Islam. Tentang sejarah Islam, Buya Hamka. Dan beliau juga punya teori tersendiri tentang datangnya Islam dari Mekah ke Indonesia. Beliau punya teori sendiri di situ yang dibawa oleh para ulama, oleh para dai, bukan para pedagang gitu. Itu kalau menurut versi teori dari buku sejarah yang ditulis oleh Buya Hamka. Jadi bukan hanya pedagang gitu. Kalau pedagang tuh kayaknya dakwah itu menjadi sambilan. Tujuannya dagang tapi dakwahnya sambilan. Tapi kalau menurut Buya Hamka yang datang itu para alim ulama, para habaib, para masyayikh dari Timur Tengah datang ke Indonesia dan memang tujuannya untuk dakwah, untuk menyebarkan agama Islam. Adapun dagang itu jadi sampingannya. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah, penulisan sejarah di negeri kita khususnya tentang sejarah Islam di Indonesia ini sangat sedikit sekali. Ini sangat sedikit sekali. Maka sangat penting ini kita menggalakkan penulisan sejarah. Kita nih sering dilompat atau dihilangkan perannya. Umat Islam di Indonesia ini sering dihilangkan perannya. Kenapa? Karena tidak ada yang menulis sejarah. Karena tidak ada yang menulis sejarah. Tentang peran santri, tentang peran pesantren, tentang peran alim ulama, tentang peran para pendakwah dulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu jarang sekali diungkap dalam buku-buku sejarah. Itu. Kenapa? Karena memang sangat sedikit sekali orang yang menuliskan kitab sejarah atau buku sejarah Islam di negeri kita. Ini fatalnya seperti itu jadinya. Padahal sejarah atau sirah ini bisa kita jadikan sebagai metode untuk membangkitkan semangat juang. Sejarah atau sirah bisa membangkitkan semangat juang, perjuangan kita mempelajari sejarah ini. Dulu di masa Salahuddin Al-Ayyubi, beliau menulis sebuah sirah yang sirah itu dibacakan kepada kaum muslimin. Nah, kita tahu sirah itu akhirnya dinamakan sebagai Al-Barzanji. Al-Barzanji itu asalnya dari sana.
Apa yang dulu dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Isinya itu Al-Barzanji adalah sejarah-sejarah Nabi. Dari Rasul lahir, kemudian Rasul hijrah, kemudian Rasul berdakwah, kemudian Rasul berjihad, dan seterusnya sampai beliau wafat, yang tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat juang kaum muslimin di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Dibacain terus, Pak. Makanya sejarahnya Maulid Nabi itu berasal dari Salahuddin Al-Ayyubi itu. Jadi sejarah ternyata mampu untuk membangkitkan semangat juang. Artinya kalau kita ini ingin membangkitkan semangat juang umat Islam di Indonesia, mereka harus melek sejarah dulu, harus tahu sejarah dulu. Kalau mereka tahu bahwa orang tua mereka, kakek buyut mereka dulu adalah para pejuang-pejuang yang membebaskan tanah ini, maka mereka juga akan bersemangat untuk membangun negeri ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan sedikit di sini Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa imtaza al-qasasul Qur'anul Karim yusammu ghayatuhu. Qasasul Quran atau kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ini mempunyai keistimewaan dan juga mempunyai tujuan yang tinggi. Ada keistimewaan di dalam Al-Quran ini, yaitu ditulisnya kisah-kisah, dan juga ternyata kisah ini mempunyai tujuan yang sangat tinggi. Wa syarif maqasidihi, dan maksud yang mulia. Allah tulis kisah-kisah dalam Al-Quran ini mempunyai maksud yang mulia. Wa ishtamala ala fusuli fi akhlaq, dan kisah-kisah dalam Al-Quran ini juga mencakup seluruh akhlak. Maksudnya mencakup seluruh pelajaran-pelajaran akhlak bagi manusia. Wa yanshuru al-hikmah wal adab. Dari pelajaran atau kisah-kisah ini kita dapat mengetahui hikmah dan adab. Wa turuku fit tarbiyati wat tahdzib. Dan dari sirah ini, dari kisah dalam Al-Quran ini, kita juga bisa tahu cara mentarbiyah, cara mendidik, cara mengajar dari kisah-kisah ini, Pak. Wat tahdzib. Tahdzib ini juga cara memotivasi. Tusaku ahyanan masakul hiwar. Terkadang kita juga bisa menemukan dalam surah ini, yaitu bentuk-bentuk hiwar atau bentuk-bentuk adanya komunikasi yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran ini. Tujuannya dari komunikasi yang disebutkan di dalam surah ini, dalam Al-Quran ini, bahasanya bahasa penyampaiannya, penyajiannya komunikasi gitu Pak ya, agar langsung kita melihat seperti kisah yang hidup, kisah yang hidup, al-hiwar. Maka kita temukan ada hiwar di dalam Al-Quran, komunikasi di dalam Al-Quran, yang mana dengan kita melihat cara orang itu berkomunikasi, maka kita dapat melihat ketinggian adabnya. Kita dapat menilai
bahasa yang digunakannya. Nah, seperti itu. Itu dari hiwar saja kita bisa melihat itu. Wa kullu hadza qassahu Allahu fi qaulin bayyin. Semua ini Allah ajarkan sebagai kisah bagi manusia dengan ungkapan yang sangat bayyin, sangat jelas. Wa uslub hakim, dan bahasa yang penuh hikmah. Wa lafzun ra'i', dan lafaz yang sangat menarik. Nah, ini kisah-kisah dalam Al-Quran bahasanya seperti itu, Pak. Tujuannya adalah liyadullun nas ala khuluqul karim, untuk menunjukkan kepada manusia tentang akhlak yang mulia, khuluq al-karim. Wa yad'uhum ilal iman as-sahih. Jadi sirah ini, kisah-kisah ini tujuannya adalah mengajak manusia untuk beriman dengan cara yang benar. Wa yurshiduhum ilal ilmi an-nafi', dan menunjukkan manusia akan ilmu yang bermanfaat. Bi ahsanin bayanin, dengan penjelasan yang sangat gamblang dan sangat baik. Nah, ini dia. Walakinnahu ala karimi maqasidihi wa tanawwu'i madhahibihi wa iftinani turuqihi qad wajada min abna'i hadhil asr man yahjuruhu ila ghairihi wa yatrukuhu ila sawahu. Tapi meskipun Bapak Ibu rahimakumullah, begitu pelajaran ini sangat agung dalam Al-Quran, sangat mulia, tapi ternyata anak-anak umat Islam atau umat Islam secara umum ini tidak menjadikan sirah sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Maka mudah-mudahan kita tergugah semuanya untuk mau mempelajari sirah an-nabawiyah, untuk mempelajari kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk dongeng, bukan kita tahu peristiwanya saja, tapi yang kita inginkan adalah pelajarannya. Pelajaran ini akan berulang di hari depan, maka kita tadi kembali ke surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, agar kita tidak menjadi orang yang Allah murkai dan orang yang sesat, tapi kita mempelajari orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang memberikan, orang yang jalannya yaitu mengikuti jalan para nabi. Kira-kira itu Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit tentang pentingnya kita mempelajari sirah, yang tadi kalau dari awal saya jelaskan, ternyata di Al-Quran itu kisah-kisah dalam Al-Quran itu sangat banyak, dari mulai surat Al-Fatihah, An-Nas, dan sampai surat Qul a'udzu birabbin nas, ya, semuanya itu menceritakan tentang kisah-kisah yang berulang-ulang. Kemudian tujuan Al-Quran memberikan kisah-kisah ini bukan sekedar catatan saja, atau bukan sekedar peristiwa-peristiwa, tapi kita disuruh mengambil hikmahnya, mengambil ibrahnya, pelajarannya. Dan yang tadi terakhir saya singgung bahwa sirah juga atau tarikh juga dapat membangkitkan semangat seseorang dalam beragama, semangat seseorang dalam berjuang, sebagaimana yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Terus membacakan sirah-sirah Nabi kepada prajuritnya agar bangkit semangat juangnya gitu. Ini juga begitu. Kita disuruh juga untuk banyak menceritakan kisah-kisah para sahabat kepada anak-anak kita. Gitu. Jangan sampai kita nggak pernah memperkenalkan Nabi dan para sahabatnya kepada anak-anak kita. Ini jangan sampai nanti anak kita akan mencari
mencari idola ya, mencari idola selain dari orang-orang hebat itu, dari para di luar sahabat Rasul dan para sahabatnya. Yang menjadi idola mereka yang mereka kenal itu ya penyanyi-penyanyi Korea gitu, atau penyanyi-penyanyi pop dan seterusnya. Mereka buta dengan orang-orang hebat, orang-orang soleh, Nabi dan para sahabatnya, karena orang tuanya tidak pernah mengajari. Dan satu yang juga perlu kita ambil pelajaran dari kehidupan para sahabat adalah bahwa yang didongengkan para sahabat kepada anak-anak mereka, dongeng sebelum tidurnya ya Pak ya, dongeng sebelum tidur kepada anak-anak mereka itu bukan menceritakan tentang, kalau kita diceritakan tentang kancil berhitung gitu, tapi yang diceritakan oleh para sahabat kepada anak-anaknya adalah tentang peristiwa perang. Masya Allah. Jadi dulu Abi pernah perang ini dan itu, menghadapi ribuan musuh, pasukan kita cuma sekian gitu. Kesulitan peperangan itu Pak, sehingga menumbuhkan jiwa pemberani kepada anak-anak kita. Jadi kita juga boleh termasuk cara mendidik anak itu dengan mengajari mereka sirah, mendongengkan mereka juga tentang sirah-sirah ini, tentang peperangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diceritakan kepada anak-anak kita. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kecintaan mereka terhadap agama mereka dan juga menjadi generasi-generasi pemberani. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu poin-poin yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai pelajaran bersama, dan mudah-mudahan dapat kita lanjutkan dengan kita mempelajari sirah nabawiyah ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.